Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita yang berjudul KM. Sinar matahari menerobos sela dedaunan dan ranting, hangat, sedikit meredam dinginnya hawa pegunungan di pagi hari. Aneka macam suara burung gaduh bernyanyi, terbang rendah dari dahan ke dahan. Barangkali ini adalah pagi terindah yang dua gadis itu pernah temui. Sambil menutup mata, Hanum merentangkan kedua tangannya di teras rumah, bernafas dengan hitungan teratur, membiarkan udara murni pagi itu membersihkan rongga paru-parunya. Dibiarkannya cahaya mentari memberi nutrisi pada kulit indahnya yang putih bersih. Udaranya seger banget ya. Iya nih, kayaknya aku bakalan betah deh di sini. Terus, hari ini kita mau kemana? Masa di rumah terus sih? Gak tahu. Coba nanti kita tanya Bikesi. Tempat yang seru di sekitar sini, di mana? Neng, sarapannya udah siap nih. Mendengar ucapan Bikesi, kedua gadis itu saling melirik, lalu berebut langkah saling mendahului, menuju meja makan. Wah, harum banget, Bi. Ah, Neng, masakan kampung ya begini ini, Neng. Kalau nggak suka, bilang ya. Nanti Bikesi buatkan yang lain. Ah, ini cukup kok, Bi. Terima kasih ya, Bi. Ini tuh kayaknya enak banget deh. Ayo Bi, makan bareng. Terima kasih Neng, Bibi nanti saja, ada yang masih harus Bibi kerjakan. Oh, ya udah kalau gitu Bi. Kedua gadis itu menyantap aneka makanan yang disuguhkan di meja, walau beberapa di antaranya asing bagi lidah mereka. Desi pun mengaduk-ngaduk tumis bunga pepaya di hadapannya, yang menurut dia asing. Hanum, ini apaan ya? Apa ya? Kayak bunga melati bukan sih? Hah? Masa bunga melati? Kayak demit aja makan melati. Hus, sompral deh, kebiasaan. Cobain aja dulu. Gue gak tahu ini apaan, tapi serius, ini enak banget, Num. Jangan disendok semua dong. Aku juga mau kali. Seusai makan, Bikesi kembali datang. Bikesi merasa senang melihat Hanum dan Desi menyantap habis masakan yang dibuatnya tanpa tersisa. Bikesi top banget, masakannya enak semua. Terima kasih, Neng. Oh ya, Bi, di sekitar sini ada tempat yang asik buat didatengin gak sih? Kita mau jalan-jalan nih. Mumpung di sini. Oh, ada Neng. Nggak jauh dari sini ada curug. Curug? Air terjun kecil, Neng. Pemandangan di sana bagus. Banyak yang datang ke sana setiap harinya buat berenang atau foto-foto. Wah, boleh tuh. Kayaknya seru deh. Oke deh, kita ke sana. Jalannya kemana ya, Bi? Deket kok, Neng. Dari rumah ini, Neng hanya perlu berjalan kaki, ikuti jalan yang di depan. Selama kurang lebih 20 menit, terus saja sampai ujung jalan yang beraspalnya habis. Lalu kalian akan melewati jalan setapak di kebun warga. Nah, curugnya ada di ujung jalan setapak itu. Oh, segitu. Deket lah ya. Kalau perlu, nanti Bibi antar deh, Neng. Oh, enggak usah, Bi. Kami pergi berdua aja. Tempatnya kan dekat. Kalau bingung, nanti gampang deh kami tanya sama orang. Baik, Neng. Ya sudah, Bibi permisi mau beres-beres lagi. Selepas zuhur, saat sengatan matahari sudah tak terlalu menggigit kulit, berbekal arahan dari Bikesi,
Hanum dan Desi pergi menuju sebuah curug di desa itu. Melangkah keduanya dengan wajah semeringah. Ada kalanya mereka berhenti untuk sekedar mengabadikan gambar saat menemukan pemandangan indah di sepanjang jalan yang dilaluinya. Sesekali dalam perjalanan kedua gadis itu berpapasan dengan warga sekitar, santun menyapa atau sekedar melempar senyum. Keduanya cukup pandai menempatkan diri sebagai seorang pendatang. Lebih dari 20 menit berlalu. Terlalu sering berhenti untuk bersuah foto, sedikit memakan waktu. Pada akhirnya, mereka sampai di tempat yang dituju. Lelah terbayar lunas pemandangan alam yang menyejukkan mata, juga menenteramkan hati. Keduanya bersorak kegirangan, seperti ranting kemarau yang bertemu dengan hujan. Desi pun segera mengambil posisi. Gadis itu duduk di atas sebuah batu besar, bergegas melepaskan sepatu, lalu memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Airnya dingin, seger. Kata Bikesi, di sini selalu ada orang datang. Kok ini sepi sih? Cuaca lagi panas gini, kayaknya orang-orang males deh buat pergi. Tapi gak apa-apa sih, kan enak jadinya. Kita cuma berdua, bebas. Hanum menggantungkan ransel kecil yang ia bawa pada sebuah dahan rendah di dekatnya. Hanum pun menyusul Desi ke dalam air. Musim kemarau membuat air tercurah dari atas tebing curug itu tak terlalu deras. Namun, cukup bagi Hanum dan Desi merasakan pijatan lembut saat air terjun jatuh mengenai tubuh mereka. Puas berenang, beradu sorak sambil bermain air layaknya bocah, Desi dan Hanum merebahkan diri di atas batu datar yang besar, membiarkan angin secara perlahan mengeringkan tubuh mereka yang basah. Sesaat keduanya hanya diam, damai, memandang langit biru dengan semburat jingga, pertanda waktu senja mulai datang. Gerak Maruli, sande kala. Ucap seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul mengejutkan kedua gadis itu. Seketika Desi dan Hanum terkesiap, bangkit berdiri dengan dada berdebar. Hanum, itu orang bukan? Shh, jangan sembarangan. Maaf pak, kami gak paham. Tak menjawab, lelaki tua itu berlalu begitu saja. Hanum dan Desi bergegas mengenakan kembali sepatu mereka, kemudian melangkah pergi. Berjalan keduanya menyusuri jalan setapak dengan semak dan aneka pohon tinggi di kanan dan kiri. Suasana telah kian sepi. Kali ini tak ada siapapun yang mereka temui. Bahkan lelaki tua tadi pun tak terlihat lagi. Hanum pun melirik jam pada layar di ponselnya. Kayaknya kita terlalu keasikan deh di sana. Ini udah hampir jam 5 sore. Num, aku rasa kita udah lewatin pohon ini 3 kali deh. Des, sepanjang jalan ini pohon semua. Semua pohon terlihat sama menurutku. Hanum, sumpah, aku yakin udah 3 kali kita lewat pohon ini. Udah deh, cepetan jalan, keburu gelap nih. Kedua gadis itu melanjutkan perjalanan mereka dengan hati bertanya-tanya. Di tengah hening, suara kerosak daun-daun kering yang diterpa angin begitu jelas terdengar, sedikit membuat mereka merinding. Ngomong-ngomong, Bikesi masak apa ya? Hanum, apalagi sih? Lihat di depan. Perasaan tadi waktu berangkat nggak ada rumah di sana. Ada kali, cuma kita aja nggak ngeh.
yuk jalan lagi. Hanum menggenggam erat tangan sepupunya yang memang penakut. Padahal di dalam hatinya sendiri mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang sepupu. Rumah terakhir yang mereka temui saat berangkat tadi ada di tepi jalan beraspal. Sedangkan sekarang mereka masih melangkah di jalan setapak dari bebatuan yang tersusun di atas tanah. Dan perlahan mereka mulai melewati rumah bergaya kuno yang tampak lenggang. Seperti tak ada yang menempati. Rumah besar itu terlihat sangat kotor dan berantakan. Dengan semak-semak cukup tinggi tumbuh di halaman. Juga sarang laba-laba yang menempel pada tembok dan kaca jendela yang tampak usang. Hanum dan Desi terkejut saat mendengar suara derit pintu kayu yang terbuka perlahan. Bau bunga melati, juga rasa takut yang merayap semakin dekat. Menambah rasa ngeri, kedua gadis itu mempercepat langkahnya. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar dari dalam rumah. Tak ayal lagi, Hanum dan Desi sekencangnya berlari. Dengan napas terengah-engah, akhirnya kedua gadis itu sampai di depan rumah. Bikesi yang tampak cemas menunggu di depan pintu, segera menghampiri kedua gadis itu. Neng, lama sekali pulangnya. Ini sudah hampir malam. Bibi sampai cemas. Bi, air Bi, haus. Setelah membersihkan diri, Hanum dan Desi memanggil Bikesi ke ruang makan. Dengan debar yang tak juga mereda, ketakutan itu masih jelas tergambar di wajah mereka. Bi, di jalan setapak arah ke Curug itu rumah siapa ya? Mana ada, Neng? Rumah terakhir itu kan yang ada di ujung jalan beraspal. Tuh kan, Num, aku bilang juga apa? Memangnya kenapa, Neng? Itu loh, Bi. Tadi waktu pulang dari Curug, kita melewati rumah seram di sana, Bi. Ah, gak mungkin, Neng. Yang ada di sepanjang jalan setapak itu cuma pohon jati sama semak-semak. Aku gak mau kesana lagi ah. Mungkin karena kalian tadi pulang saat hari mulai gelap. Di sini ada mitos, Neng. Gak boleh keluar rumah saat hari mulai berganti malam. Udah ah, Bi. Aku lapar. Tolong siapin makanan ya. Baik, Neng. Perut yang kosong telah terisi. Hari ini cukup berkesan dilalui. Hanum merebahkan lelah di atas tempat tidur yang nyaman. Seperti biasa, Desi telah lebih dulu mencapai lelap. Sementara Hanum masih mencari posisi ternyamannya. Saat mata gadis itu perlahan mulai menutup, Hanum terbangun. Dia mendengar suara nyanyian bocah perempuan tempo hari itu. Anak itu lagi, runtuk Hanum. Kemudian dia bangkit menuju jendela. Hanum membuka tirai kamar, mendapati anak perempuan itu tengah berdiri di halaman rumahnya. Ada apa, Dek? Sahut Hanum. Bocah perempuan itu menoleh, wajah polosnya bergeming menatap sendu ke arah Hanum. Ini anak maunya apa sih? Gerutu Hanum. Lantas memutuskan untuk pergi keluar rumah, menemui anak perempuan itu di sana. Namun, saat pintu dibuka, anak itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Hanum pun memeluk tubuhnya sendiri saat angin berhembus kencang. Kemudian beringsut kembali ke dalam rumah. Malam begitu senyap, tak ada suara jangkrik, bahkan hembus angin pun seolah menghilang. Yang terdengar hanya suara detak jam di dinding kayu. Tidur pulas, Hanum terusik manakala sesuatu mengguncang tempat tidurnya. Hanum berdecak dengan mata yang masih rapat terpejam.
Ngapain sih, Des? Hawa terasa kian dingin. Gadis itu menarik selimut semakin menutup tubuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya dengan kasar. Hanum pun membalikan tubuh ke arah Desi dengan wajah kesal. "Bisa kalem gak sih tidurnya? Aku ngantuk nih," bentak Hanum kepada Desi. Namun, Desi tampak begitu damai dalam lelapnya. Tak terganggu sama sekali oleh suara keras sepupunya yang marah. Tak ada respon dari Desi, Hanum kembali menelentangkan tubuhnya, mencoba tidur kembali. Tak lama saat mata gadis itu kembali dipejamkan, Hanum merasakan ada benda jatuh tepat di wajahnya. Dengan tangannya, Hanum meraih benda lunak yang terasa sedang menggeliat di pipinya. "Belatung," lirih Hanum. Jijik segera ditepis hewan itu. Hanum memperhatikan langit-langit yang terbuat dari anyaman bambu, mencari dari mana asal-muasalnya belatung itu. Namun, seluruh permukaan langit-langit tampak dalam kondisi baik. Tak ada tanda kemungkinan rayap atau hewan lain bersarang di sana. Masih lekat mata gadis itu memandang langit-langit kamar. Kemudian, satu lagi belatung jatuh di atas rambutnya. Belum sempat membuang yang satu itu, beberapa belatung jatuh lagi secara bersamaan. Hanum mulai panik. Kembali ia menengadah, tetapi kali ini sesuatu yang tak terduga berada tepat di atasnya. Ada sosok menyerupai wanita dengan rambut panjang menjuntai dan wajah mengerikan melekat pada langit-langit. Bau busuk seketika menyeruak, membuat gadis itu mual. Hanum menjerit ketakutan, lalu seketika ratusan belatung yang keluar dari tubuh sosok itu tumpah, mengubur dirinya di atas tempat tidur. Hanum pun meronta-ronta. Hanum, kamu kenapa? Jangan bikin aku cemas deh. Kamu kenapa? Aku mimpi buruk. Pasti gara-gara kejadian pulang dari Curug kemarin deh. Aduh, kok lapar ya? Kamu udah makan belum, Des? Aku udah duluan tadi. Bangunin kamu susah banget abisnya. Ya udah, makan dulu Gi sana. Aku mandi dulu ya. Hari itu matahari seolah tak terbit di kaki Gunung Ciremai. Terhalang mendung, awan nimbus 100 yang terlihat gelap keabu-abuan bergelantungan rendah di udara. Juga angin yang berhembus kencang menuju timur arah mata angin. Sebuah isyarat alam bahwa akan segera turun hujan. Num, aku mau main ke rumah Bikesi. Mau ikut nggak? Iya, mari Neng. Biar nggak jenuh di sini. Main ke gubuk Bibi. Hanum lagi males nih, Bi. Nggak ikut deh. Makasih ya, Bi. Nggak apa-apa, Neng, di sini sendirian. Iya, hati-hati ya, Num. Nanti ada jurik, baru tahu rasa. Jurik apaan, Des? Setan. Ih, ngaco. Mana ada setan di siang bolong? Ya udah ya, bye. Yuk, Bi, jalan. Bibi pamit dulu ya, Neng. Iya, Bi, hati-hati. Des, awas ya. Jangan ngerepotin Bikesi. Apa sih? Bawel.